Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, untuk absensi pada hari ini, kalian komentari di kolom komentar pada live chat, tuliskan nama beserta kelas kalian masing-masing. Nanti ibu akan absen siapa saja yang mengikuti live streaming pada hari ini. Kompetensi dasar pada hari ini ialah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks negosiasi. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan pada teks negosiasi. Anak-anak, untuk kita mengulas sedikit untuk materi mengenai minggu kemarin yaitu pengertian, tujuan, lalu unsur-unsur kebahasaan pada teks negosiasi. Nah, kemarin sudah kita bahas ya pengertian dari teks negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok dengan pihak lain. Jadi, negosiasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, melainkan tidak hanya penjual dan pembeli saja. Contohnya seperti orang tua dengan anak, guru dengan murid, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tujuan teks negosiasi, yaitu mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan. Jadi dalam negosiasi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama ada partisipan atau pihak yang melakukan pengajuan dan penawaran atau pihak lain yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran. Selanjutnya, yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, dalam negosiasi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi tulis. Negosiasi lisan berupa proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tetapi tidak hanya penjual dan pembeli saja atau pedagang saja. Negosiasi bisa dilakukan oleh siapapun. Contohnya seperti tadi sudah dijelaskan, ada orang tua dengan anak, guru dengan murid, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada negosiasi tulis. Negosiasi tulis berupa surat jual beli atau surat niaga. Selanjutnya, untuk unsur-unsur teks negosiasi, yang pertama ada orientasi, merupakan ini biasanya ada di bagian awal atau pembuka pada teks negosiasi, berupa salam dan sapaan. Yang kedua ada pengajuan, yaitu merupakan suatu hal, barang atau jasa yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga adanya penawaran, merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan. Dan yang terakhir adanya persetujuan, biasanya ini adanya di bagian terakhir, yaitu berupa iya, setuju, siap, baiklah, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada ciri kebahasaan pada teks negosiasi. Yang pertama menggunakan bahasa yang santun, contohnya seperti tolong, silahkan, dan lain-lain. Yang kedua terdapat ungkapan atau kalimat persuasif, yaitu bahasa yang membujuk. Seperti contohnya, ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Yang ketiga berisi pasangan tuturan, di sini adanya timbal balik, contohnya mengucapkan salam, membalas salam, menjawab lalu tidak menjawab. Yang selanjutnya keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya menggunakan pronomina atau kata ganti seperti saya, yaitu kata ganti orang pertama, kami kata ganti orang pertama jamak,
Aku kata ganti orang pertama dan lain-lain. Yang selanjutnya menggunakan kalimat langsung. Dan yang terakhir bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Nah, untuk kali ini Ibu memiliki satu contoh teks negosiasi yang berjudul jual beli lobster. Kita baca bersama-sama ya. Pedagang, Bu Endah, sini mampir dulu. Hari ini ada lobster segar. Ibu Endah, oh iya, besar-besar ya Pak lobsternya. Berapa harganya Pak? Pedagang, kalau yang ukuran sedang ini hitungannya per kilo 100.000, yang besar harganya per ekor 200.000. Ibu Endah, waduh mahal sekali Pak, apa tidak bisa dikurangi sedikit gitu? Pedagang, dikurangi berapa Bu? Ini segar loh Bu, kualitas terbaik ini, jarang ada yang jual di daerah pasar ini. Nanti kan Bu Endah bisa masak ala restoran gitu di rumah, biar seperti para pejabat bisa makan lobster. Ibu Endah, bisa aja Bapak, yang besar saya mau beli kalau harganya 150.000. Pedagang, tidak bisa Bu, rugi saya nanti. Kalau beli yang kecil sekalian saya kasih segitu tidak apa-apa. Ibu Endah, jadi 300.000 dapat 1 ekor yang besar dan 1 kilogram ukuran sedang gitu ya Pak. Pedagang, iya saya kasih potongan untuk Bu Endah karena langganan saya. Ibu Endah, terima kasih Pak, ini uangnya. Pedagang, saya juga terima kasih, ini saya jamin enak dan segar lobsternya. Minggu depan sini mampir lagi ya Bu Endah. Ibu Endah, iya Pak, mari. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu biasanya adanya di bagian awal pada teks negosiasi berupa salam atau sapaan. Yang kedua ada pengajuan, yaitu suatu hal, barang atau jasa yang diajukan. Yang ketiga adanya penawaran, yaitu usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian. Yang terakhir adanya persetujuan atau proses, biasanya adanya di bagian akhir, yaitu berupa setuju, siap, baiklah, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada ciri kebahasaan pada teks negosiasi. Yang pertama menggunakan bahasa yang santun, yang kedua terdapat ungkapan atau kalimat persuasif atau bahasa yang membujuk. Dan yang ketiga berisi pasangan tuturan, adanya timbal balik. Dan yang keempat keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kelima menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang keenam menggunakan kalimat langsung, dan yang terakhir bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Nah, untuk tugas kalian yaitu kalian analisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan pada teks negosiasi yang berjudul jual beli lobster. Hasil tugas kalian foto lalu kirimkan ke Google Classroom. Sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.